Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan persawahan. Kira-kira di sana ada apa saja ya? Apakah makhluk hidup di sana saling berkaitan? Atau mereka saling membutuhkan? Nah, coba kalian perhatikan pada gambar berikut. Pada gambar A, terlihat burung bangau bertengger di puncak pohon sedang berjemur setelah mencari makan. Sedangkan pada gambar B, terlihat seekor biawak sedang mengendap-endap mencari mangsa di tempat yang sama dengan burung bangau. Jika burung bangau tersebut berada di bawah, maka bangau akan menjadi santapan biawak. Peristiwa seperti ini sering terjadi di semua tempat, bahwa sesama makhluk hidup saling berinteraksi. Berikut adalah salah satu seorang ahli ekologi asal Amerika. Pada video kali ini, kita akan mempelajari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, sebelum memasuki materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, kita akan terlebih dahulu memahami mengenai apa itu lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu di luar individu dan merupakan sebuah sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yakni komponen biotik dan komponen abiotik. Apa itu komponen biotik? Komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup. Contohnya seperti sayuran, hewan, dan juga manusia. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang terdiri atas benda-benda tak hidup. Contohnya seperti sinar matahari, kelembapan, udara, air, dan lain hal sebagainya. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya. Tahukah kamu, tempat hidup dinamakan habitat? Adapun beberapa contoh dari habitat. Yang pertama, tundra. Pada daerah tundra tidak ditemukan pohon yang berukuran tinggi dan hanya terdapat pohon mirip semak belukar. Tumbuhan yang hidup di daerah tundra bisa beradaptasi dengan suhu yang rendah atau dingin. Gurun. Tumbuhan yang hidup di gurun biasanya memiliki daun kecil, tebal, dan akar yang sangat panjang. Air tawar memiliki kadar garam yang rendah. Hutan basah banyak ditemukan di daerah tropis seperti Indonesia. Pada hutan basah dapat ditumbuhi berbagai macam jenis pohon yang berbeda satu dengan yang lainnya. Taiga, tumbuhan didominasi oleh tumbuhan berdaun jarum dan tidak memiliki banyak spesies tanaman dan juga hewan. Laut. Kalian tahu kenapa air laut asin? Hal ini dikarenakan laut memiliki kadar garam yang tinggi, terutama di daerah tropis. Dalam suatu habitat, tentunya terdapat interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berhubungan. Kondisi ini dinamakan ekosistem. Perhatikan ekosistem berikut. Menurutmu ada komponen abiotik dan abiotik apa saja? Salah satunya ada ikan sebagai komponen biotik dan air sebagai komponen abiotik, di mana keduanya saling berhubungan dan keterkaitan. Ikan memerlukan air untuk melangsungkan hidupnya. Nah, tadi kan kalian telah mengamati ekosistem dan mengetahui hubungan keterkaitan di antara organisme yang terdapat dalam ekosistem tersebut. Setiap organisme tersebut tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Pola interaksi makhluk hidup ada pola rantai makanan, pola jaring-jaring makanan, dan piramida makanan.
Rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Coba kalian perhatikan, di sini ada tumbuhan sebagai produsen, belalang sebagai konsumen pertama, kodok sebagai konsumen kedua, ular sebagai konsumen ketiga, elang sebagai konsumen keempat, dan dekomposer sebagai pengurai. Panah-panah di sini menunjukkan pola makan dan dimakan. Tumbuhan akan dimakan oleh belalang, belalang akan dimakan oleh kodok, kodok akan dimakan oleh ular, dan ular akan dimakan oleh elang. Elang akan mati dan kemudian diuraikan. Rantai makanan merupakan gambar peristiwa makan dan dimakan yang sederhana. Kenyataannya, dalam satu ekosistem tidak hanya terdapat satu rantai makanan. Rantai makanan yang saling berhubungan membentuk suatu jaring-jaring makanan. Berikut di suatu ekosistem. Coba kalian perhatikan. Di sini ada panah-panah yang menunjukkan suatu rantai makanan. Mari kita hitung bersama. 1. Pada rantai makanan panah hitam. 2. Pada panah biru. 3. Pada panah putih. 4. Pada panah merah. Dan 5 pada panah yang putus-putus. Nah, dalam satu ekosistem saja ini terdapat ada 5 rantai makanan. Keseluruhan rantai makanan ini dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Agar kalian lebih memahami mengenai pola jaring-jaring makanan, kalian dapat mencobanya pada ekosistem makhluk laut. Jika kalian telah mencoba pola jaring-jaring makanan pada hewan laut, selanjutnya kita akan memasuki pola interaksi piramida makanan. Piramida makanan adalah gambaran perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai konsumen puncak. Gambaran susunan antar trofik dapat disusun berdasarkan kepadatan populasi, berat kering, maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap trofik. Struktur trofik dapat disusun secara urut sesuai hubungan makan dan dimakan antar trofik yang secara umum memperlihatkan bentuk kerucut atau piramid. Menurutmu, apa yang akan terjadi ketika konsumen primer lebih sedikit dibandingkan dengan konsumen tersier? Apakah keseimbangan dalam suatu ekosistem tersebut akan kacau? Ya, benar sekali. Ketika tropik di atasnya lebih banyak dibandingkan tingkat tropik bawahnya, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam ekosistem tersebut. Dalam suatu lingkungan, ada bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis, dinamakan dengan simbiosis. Simbiosis ada 3 macamnya. 1. Simbiosis mutualisme. Singkatnya adalah hubungan yang saling menguntungkan. Coba kalian perhatikan pada gambar berikut. Ada jamur dan akar pohon pinus. Hubungan antara keduanya adalah saling menguntungkan. Jamur mendapatkan makanan dari pohon pinus, sedangkan pohon pinus mendapatkan garam mineral dan air lebih banyak jika bersimbiosis dengan jamur. Kedua, simbiosis komensalisme. Singkatnya, ini adalah hubungan di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lainnya tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Contohnya, ada tanaman anggrek dan pohon mangga. Tanaman anggrek mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup, sedangkan pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari keberadaan tanaman anggrek tersebut. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Singkatnya, hubungan di mana salah satu pihak diuntungkan dan pihak lainnya mengalami kerugian. Contohnya adalah kutu rambut dan monyet. Kutu rambut memperoleh keuntungan dari monyet berupa darah yang diisap sebagai makanannya, sedangkan monyet akan merasakan gatal pada kulitnya.
Agar kalian lebih paham mengenai simbiosis, coba kalian identifikasi dan tentukan jenis simbiosis apa sajakah yang ada pada gambar berikut. Berdasarkan kemampuan menyusun makanan, peran organisme dibagi menjadi dua, yaitu autotrof dan heterotrof. Autotrof adalah organisme yang mampu menghasilkan makanan atau energi sendiri. Proses yang dilakukannya melalui fotosintesis dan kemosintesis. Contohnya seperti tumbuhan hijau, beberapa jenis bakteri, dan juga lumut. Sedangkan makhluk hidup heterotrof merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Makhluk hidup heterotrof memperoleh sumber energinya dari memakan makhluk hidup lain. Organisme heterotrof berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada herbivora, yakni organisme yang hanya memakan tumbuhan, seperti kambing yang memakan rumput, ataupun tupai yang memakan biji-bijian. 2. Ada karnivora, yakni jenis organisme yang hanya memakan daging-dagingan, contohnya seperti hiena dan serigala. Yang ketiga ada omnivora, yakni jenis organisme yang memakan tumbuhan juga dapat memakan daging-dagingan, contohnya adalah bebek. Setelah kita mempelajari mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, maka kita harus senantiasa menjaga lingkungan. Kenapa? Karena dengan menjaga lingkungan berarti menjaga impian dan masa depan. Menggunakan air secukupnya dan membuang sampah pada tempatnya adalah salah satu bentuk sederhana untuk menjaga lingkungan. Sudahkah kamu membuang sampah pada tempatnya? Percayalah, melestarikan alam akan sangat bermanfaat untuk kehidupanmu dan orang-orang di sekitarmu. Semoga apa yang kita pelajari membuat kita semakin sadar akan pentingnya menjaga alam dan lingkungan demi keberlangsungan hidup kita. Jangan lupa untuk membuang sampah pada tempatnya ya.